Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiah Alidrus dari Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Malang yang telah mengabdi mulai tahun 2018 hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, dalam mengikuti program sertifikasi dosen 2025, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran dan pengajaran pada mata kuliah Analisis dan Sistem Informasi. Analisis dan Sistem Informasi adalah mata kuliah lanjutan dengan bobot 2 SKS yang memiliki 1 SCPL, 3 CPMK, dan 12 sub CPMK. Secara garis besar, mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk mampu menguasai secara teoritis dan mampu untuk merancang aplikasi dan sistem informasi. Dalam mengikuti program sertifikasi dosen ini, saya akan mendemonstrasikan pertemuan ke-6 untuk materi analisis biaya. Secara garis besar, dalam materi analisis biaya, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan perancangan terhadap biaya yang akan mereka kembangkan dan yang akan mereka kelola dalam pembuatan aplikasi dan sistem informasi. Mata kuliah ini akan diselenggarakan dengan metode pembelajaran case study dan project based learning. Mahasiswa akan secara aktif melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa juga akan langsung terjun kepada industri untuk menyelesaikan proyek berbasis based learning. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bagaimana mata kuliah analisis dan desain informasi ini akan menjelaskan terkait dengan materi analisis biaya.
Nggak ada? Oke, saya hapus. Sekarang saya punyanya Wisnu menggunakan Kokomo, biayanya ketemu 24.300 sekian ya. Oke. Sekarang ketika kalian menggunakan Kokomo, yang keluar itu kan cuma biayanya 24.300.000. Kalau function point, dia tidak keluar biayanya seperti ini, ya kan? Hanya function point membaginya menjadi beberapa bagian. Sekarang agar kita tahu 24 juta ini bisa disalurkan kemana saja, kalian bisa menggabungkan metode Kokomo dengan metode function point ketika di anggaran biayanya. Function point itu punya 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ongoing activities. Yang kedua ada yang namanya bagian quality assurance plus testing. Ketiga ada yang namanya bagian software development. Kalau ini mau diurutkan, urutannya paling atas adalah software development, kedua adalah quality assurance plus testing, ketiga ada yang namanya ongoing. Oke, perhatikan sini dulu. Function point dengan 3 bagian ini juga kalian bisa terapkan di Kokomo, yaitu kita menyalurkan 24 juta ini untuk apa saja. Sekali lagi, metode function point maupun Kokomo itu berbeda dengan anggaran biaya yang biasanya kalian buat ketika PKM atau yang lain. Yang bekerja hanya yang kalian temukan ketika mencari function point dan Kokomo, yaitu jumlah pekerja, yaitu banyaknya bulan.
tadi tanya yang hari kan harinya itu diambilnya dari hari yang udah ditentukan. Harinya diambil dari ekstraknya bulan. Yang sudah ditentukan tadi. Ya. Jadi misalkan Wisu tadi punya berapa bulan kan? 18 bulan. 18 bulan itu kalau dijadikan hari berapa? Misalkan 18 dijadikan 30 hari. Itu berapa? Ya berarti bagiannya itu memang bagian. Berarti nanti jumlah harinya si ongoing, IT sama SD itu semuanya harus 18 bulan itu. Iya. Kalau itu sebenarnya tidak pakai, kamu tidak masukkan ke rumus 42%, 37, 21 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau mencari yang ideal, sebaiknya dimasukkan ke situ. Tapi mungkin aja software developnya membutuhkan hari lebih panjang daripada idealnya 42%, itu nggak masalah. Yang harus mengikuti 42%, 37%, dan 21 ini biaya. Hari ini ada di si Pejar. Nanti silakan download aja yang berkaitan dengan use case. Terus untuk yang analisis biaya, berarti nanti tugas lanjutannya kalian silakan mengisikan dokumen usulan, kalian silakan mengisikan SOW di kolom-kolom yang sudah saya berikan. Dokumennya sudah di-share kan? Kalau misalkan masih ada kelompok yang miss, download di si Pejarnya nggak masalah. Berarti nanti sudah bisa dimasukkan untuk analisis biayanya, sudah bisa dimasukkan untuk schedule-nya. Baik itu di dalam dokumen usulan maupun itu di dalam SOW. Nanti dua-duanya, dokumen usulan sama SOW-nya, untuk soft copy-nya silahkan diunggah di si Pejar. Nanti yang sudah kalian kerjakan tugas kemarin, hard copy-nya yang di kertas folio bergaris bisa langsung dikumpulkan ke saya. Oke? Paham? Paham. Oke, sampai sini adakah pertanyaan yang lain? Kasudin? Ya untuk yang pengumpulannya diunggahin dokumen usulan sama SOW-nya itu kan berkelompok atau gimana? Tinggal di sini. Yang dimasukkan ke dalam si Pejar hanya ketua kelompoknya saja. Satu akun saja. Kalau misalkan sudah akunnya Velsa, ya berarti akunnya Velsa saja. Nanti dikasih tanda di laporannya siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, biar tidak banyak-banyak untuk mengupload dokumen. Satu saja. Lagi, adakah pertanyaan lagi? Berarti materi kita sampai sebelum UAS tinggal satu ya, yaitu business modeling. Nanti kita belajar bagaimana caranya membuat diagram business modeling. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, apakah tugas saya tadi bisa diperhatikan? Sudah bisa dikerjakan? Nanti kalau misalkan di dalam proses pengerjaannya ada pertanyaan atau bingung, kalian boleh langsung tanya ke saya ya. Kalau misalkan saya kebetulan ada di ruangan, ya berarti ke ruangan saja langsung datanya dibawa. Kalau misalkan saya tidak ada di ruangan, berarti silakan kalian WA saya, tanyakan aja Bu atau di foto Bu ini di mana, gitu ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika masih ada kurang dan salahnya di dalam penyampaian materi. Kalau ada pertanyaan langsung ke saya saja. Jangan ke temannya karena temannya takut bingung apa yang kalian maksudkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau sudah selesai, segera meninggalkan ruangan ini. Itulah tadi demonstrasi proses pembelajaran analisis dan desain sistem informasi untuk materi analisis biaya. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mengembangkan analisis biaya pada aplikasi dan sistem informasi yang dikembangkan. Dan semoga video ini dapat memberikan ilustrasi dan demonstrasi terhadap bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan dapat membantu kita untuk menambah wawasan terkait dengan materi analisis biaya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.